Oke, kita sekarang lanjut lagi tentang URL, URL atau Uniform Resource Locator. Nah, apa itu URL, pengertian dan fungsi dan contohnya? URL adalah singkatan dari Uniform Resource Locator, di mana URL memiliki pengertian, yaitu cara mengidentifikasi lokasi file di internet, atau URL adalah berfungsi untuk mengidentifikasi sumber daya melalui protokol HTTP yang umumnya digunakan untuk meminta dan mengirim halaman XHTML. Port default untuk HTTP adalah 80. Jika server web menggunakan port lain, port tersebut harus ditambahkan di akhir nama domain. Lanjut ke sini. Jadi dalam garis besar, URL adalah sebuah cara bagaimana kita menemukan sebuah lokasi file yang berada di internet, baik berupa situs, gambar, video, program perangkat lunak, ataupun jenis file lainnya yang di-host di server. Penggunaan URL sama halnya ketika kita membuka file di komputer. Ketika membuka file di komputer, kita hanya cukup dengan melakukan double klik. Maka untuk membuka file di komputer jarak jauh harus menggunakan URL agar browser web tahu kemana harus mencari. Fungsinya yaitu mengidentifikasi alamat situs web. Namun fungsi URL bukan hanya itu saja, masih banyak lagi. Yang pertama yaitu memindahkan user atau visitor dari satu halaman ke halaman situs lainnya dengan cara menggunakan media hyperlink. Nah, berikut fungsi dari URL yaitu penamaan. Yang pertama, penamaan file yang tersimpan dalam website. Kita bisa menggunakan URL sebagai penamaan file di website. Kemudian mempermudah user mengakses website. Dengan URL, user lebih mudah dalam mengakses website dan mempermudah mengingat alamat dokumen yang pernah diakses. Yang ketiga, mempermudah identifikasi file. Ketika kita melakukan identifikasi dokumen, gambar, atau file dalam bentuk lainnya dengan mudah. Yang keempat, yaitu pemberian alamat dokumen. Kita dapat mempergunakan pemberian alamat pada setiap web yang berisikan dokumen atau file. Strukturnya yaitu ini. Contohnya yaitu yang pertama, HTTP menunjukkan protokol yang digunakan untuk mendefinisikan jenis server yang kita ajak komunikasi. Yang kedua, blog adalah nama host yang digunakan untuk mengakses situs web khusus. Kemudian nama domain, kemudian .co.id menggunakan domain khusus perusahaan Indonesia. Kemudian ada WP content upload. Ya, ini itu berfungsi untuk letak direktori yang digunakan untuk mengatur halaman web atau file. Kemudian logo beyond.png adalah file aktual yang ditunjukkan URL. File tersebut berisi gambar. Kemudian blog.beyond.co.id adalah sebagai grup atau disebut fully qualified domain name. Coba kita buka. Oke. Yang selanjutnya yaitu URL syntax rule atau peraturan sintak URL. URL syntax rule. Di dalam URL, tidak semua karakter diizinkan untuk digunakan, hanya angka, huruf, dan karakter berikut. Ini yang diizinkan dalam URL. Karakter selain yang disebutkan di atas harus dikodekan
diterjemahkan ke kode pemrograman agar dapat diterima dalam URL. Contoh, dalam URL tersebut terlihat tanda tanya nih, yang berarti memberitahu script tertentu yang dihosting di server Google, bahwa kamu ingin mengirim perintah tertentu untuk mendapatkan hasil khusus. Script khusus yang digunakan Google untuk melakukan pencarian, bahwa apapun yang mengikuti tanda tanya dan key sama dengan bagian dari URL yang harus diidentifikasi sebagai istilah pencarian. Pada URL, spasi tidak diizinkan. Jadi beberapa situs web menggunakan tanda plus, misalnya Google dan YouTube, sedangkan website yang lain banyak menggunakan ekuivalen ruang yang disandikan, yaitu menggunakan %20. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.